Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Yunisi Hermawan. Saya dari D3 Prodi Kebidanan, Stikasmi Sukabumi, tingkat 3 semester 5. Pada hari ini saya akan menjelaskan resensi buku karya ilmiah yang non-fiksi, di mana di dalamnya terdapat judul buku, yaitu judulnya tentang mendidik anak di era digital. Kemudian ada penulis, yaitu penulisnya Ye Jinsin. Kemudian ada jumlah halaman sebanyak 256 halaman. Penerbitnya yaitu Naura Book. Kemudian ada tahun, yaitu tahunnya 2014 bulan September. Nah, kemudian di sini ada tentang buku. Di mana tentang buku ini seorang psikiater atau pendidik atau praktisi pendidik pendidikan dari Korea Selatan yang bernama Ye Jinsin mengungkapkan melalui buku ini bahwa perangkat digital dengan berbagai fitur canggihnya sebenarnya hanya membuat anak itu menjadi matang semu. Kenapa bisa dikatakan matang semu? Karena perkembangan fisik anak itu tidak dibarengi dengan mentalnya. Bahkan Ye Jinsin ini mengungkapkan di dalam buku tersebut di halaman 110, dia menegaskan bahwa ponsel pintar lebih banyak membuat anak dikendalikan oleh perangkat digital. Nah, ketika seorang anak tak bisa terlalu lama jauh dari perangkat digitalnya, saat itu juga bisa dikatakan telah dikendalikan oleh si digital tersebut ya, karena era kita sekarang era zaman digital, zaman canggih gitu ya. Kemudian di dalam buku ini juga Ye Jinsin mengatakan bahwa anak terlihat senang ketika bermain game. Itu karena tubuhnya menghasilkan hormon, yaitu hormon dopamin namanya ya. Kenapa hormon dopamin? Dia itu bisa menemukan kepuasan yang dirasakan hanya sesaat ketika sedang bermain game. Kemudian seperti itu aja. Itu diungkapkan oleh Ye Jinsin di buku itu di halaman 150. Nah, kemudian melihat dampak negatif tersebut, maka diperlukan didikan yang jelas dari orang tua terhadap anaknya di era digital seperti sekarang ini nih. Orang tua harus tegas, harus benar-benar bisa mendidik anaknya di era digital yang canggih seperti ini. Dalam buku ini, hal tersebut disebut dengan istilah digital parenting. Digital parenting itu pada intinya merupakan konsep mendidik yang dengan jelas menetapkan batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menggunakan perangkat digital. Jadi orang tua harus bisa lebih tegas apa saja nih boleh yang digunakan oleh anaknya dan tidak. Jadi orang tua saling memantau karena takutnya disalahgunakan atau bagaimana lah zaman sekarang gitu kan. Nah, kemudian di dalam buku ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Di sini disebutkan kelebihannya ada 2 poin. Yang pertama itu kelebihan terlebih dahulu. Poin pertama, berdasarkan riset yang dilakukan oleh penulis sendiri sebagai seorang psikiater dan juga praktisi pendidikan. Kemudian yang poin keduanya yaitu banyak pelajaran yang didapat dari buku ini guna mendidik anak pada era digitalisasi dan bagi orang dewasa khususnya untuk para orang tua atau calon orang tua baru. Nah, kemudian kekurangannya ada 2 poin juga. Yang pertama, tidak semua bisa menerima pola didikan seperti yang diungkapkan dalam buku karena semua kembali pada perspektif masing-masing. Ya, pasti semua orang tidak mungkin bisa seperti itu ya. Kemudian yang kedua, tidak mencakup semua kalangan, khususnya pada remaja masa kini yang lebih tertarik dengan adanya digitalisasi kayak gitu ya, karena ilmiah fiksi dibandingkan dengan karya non-fiksi seperti ini. Mungkin itu saja kurang lebih resensi buku karya ilmiah yang non-fiksi dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila masih ada kurang atau salah kata dalam penyampaian karena saya masih dalam tahap proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.